Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAU-USD. Dan untuk update kali ini kita bisa perhatikan ya bahwa harga XAU-USD ini sudah berada di area demand-nya di level harga 1820 sampai 1822.2, di mana level area ini adalah level yang cukup rendah untuk XAU-USD, karena kalau kita perhatikan memang pada hari kemarin ya, pada tanggal 25, pada hari Jumat kemarin kan harga itu sempat ditutup di range harga itu sekitar nih, di harga 1825 dan 1827. Dan memang dia itu kemarin itu belum bisa break dari area 1830-nya. Tapi ternyata kemarin itu pada tanggal 27 Juni ya 2022, harga itu sempat naik ya, dia naik itu sampai ke harga kurang lebih di harga 1840 dan 1841. Nah, ini adalah kenaikan yang cukup tinggi untuk XAU-USD, dan untuk kenaikan hari ini juga kalau kita perhatikan masih sesuai atau masih berada di area mapping kita. Karena kemarin kan saya ada bikin mapping juga, dan untuk sini ada trend line-nya ya, selama harga belum bisa break dari area trend line ini, dia itu akan turun kembali ke bawah. Karena kalau kita perhatikan dari tanggal 17 Juni, lalu tanggal 22 Juni, dan tanggal 23 Juni, harga itu masih bertahan atau masih berada di bawah trendline si yang garis hitam ini. Lalu pada tanggal 27 Juni juga kalau kita perhatikan, harga itu tadi sempat naik ke atas dari level harga 1820, 1822. Kemudian dia setelah dari tes ini dia turun kembali ke bawah. Nah, saat ini kalau kita perhatikan memang si XAU-USD ini berada di area demand yang cukup kuat di 1820, 1822. Selama harga nggak break dari sini, maka dia masih bisa melakukan retest kembali ke area 1830. Nah, 1830 ini juga merupakan area yang harus kita perhatikan nih sampai 1832. Karena memang area ini adalah area perbatasan dan juga menjadi key level dari CXO-USD itu sendiri untuk melanjutkan kenaikannya atau melakukan penurunan. Karena kalau kita perhatikan selama harga berada di bawah 1830, dia itu lebih cenderung ke bawah. Sedangkan kalau misalkan harga berada di atas 1830, itu harga itu lebih cenderung untuk melakukan kenaikan ke atas. Nah, ini kan dia setelah dia breakout dari area 1830 kan dia masih belum ada retest kembali ke atas ya. Nah, ini dia masih ketahan di area 1820, 1822. Yang artinya dia masih ada harapan untuk bisa naik ke 1830 kembali. Nah, 1830, 1832 ini harus kalian perhatikan. Karena ini adalah area supply yang cukup penting untuk XAU-USD. Dan memang udah saya coba ingatkan beberapa kali di beberapa video. Lalu untuk video yang ini juga, yang kemarin saya udah bilang selama dia tidak break dari 1820, 1822 ini, dia itu masih akan naik kembali ke atas, melakukan retest di area trend line-nya. Ya, hari ini benar terwujud di area trend line ini dia retest di 1840 dan 1822 tertingginya, 1841.1 ya tertingginya. Kemudian dia turun lagi ke bawah karena ini berbatasan atau berpas-pasan dengan area trend line-nya si supply si 1838 sampai 1840 ini. Kalau kita perhatikan memang harga candlestick ini atau harga CXUSD ini itu lebih cenderung bertahan di area sini. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya untuk tekanan sell-nya itu masih cukup kuat. Ya, minimal dia itu harus bisa break dari 1827 ya di sini, baru dia bisa lanjut naik ke atas. Kenapa? Karena memang 1827 ini itu udah tercipta high yang sebelumnya di time frame 1 jam. Itu dia minimal harus bisa break dari 1827, nanti dia baru bisa naik ke 1830 kembali. Maka target si XAU-USD kalau misalkan kita open buy di 1822, itu kita bisa target di 1825 dan 1827 sebagai target dekatnya. Dan kalau untuk target jauhnya itu ada di 1830 sampai tertinggi itu 1836, 1840. Oke, tadi selama harga masih belum bisa break dari sini,
kita lebih fokus ke buy karena ini merupakan area buy zone, tapi tetap kalian perhatikan kembali nanti kalau misalkan harga udah tembus, kita fokus sell ya, karena ini otomatis kalau dia tembus ya, dia pasti akan turun dulu ke sini 1813, 1815, lalu dia retest kembali dan dia akan coba untuk menembus area trendline downtrendnya, trendline uptrend yang di time frame besar ya, kemarin di time frame 4 jam. Oke, jadi mungkin kalau kita perhatikan secara si DXY-nya, DXY juga sudah cenderung untuk melakukan kenaikan. Jadi itu pullback di area 103.6. Ini merupakan area demand dari si DXY itu sendiri. Dan selama si DXY ini masih belum bisa break dari 103.6 dan belum bisa break dari 103.4, itu artinya DXY ini masih akan melakukan kenaikan, dan kita lihat di sini kenaikan DXY ini sebenarnya terbatas. Dia itu dibatasin oleh si channeling downtrendnya. Jadi selama si channeling downtrend ini masih belum di break sama si DXY, ya atau dia lebih tepatnya itu masih belum bisa break dari harga high yang di sini 104.2, akan terus melakukan downtrend dan bisa ditembus area 103.3 ini. Nah, kalau kita perhatikan selama si DXY ini downtrend, maka si XAUUSD ini juga secara pergerakan harga atau kecenderungan bergerak harga itu masih uptrend. Nah, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam memang dan juga time frame daily-nya, si XAUUSD ini lebih cenderung untuk sideway di area 18020 sampai tertinggi itu di 1848. Ini adalah area tertinggi dari sideway-nya dia. Sedangkan untuk yang terendahnya itu ada di 1817.5. Memang kalau secara time frame besar dia itu lagi sideway, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk time frame yang kecil ya seperti yang 1 jam ini, kita bisa perhatikan kalau misalkan si XAUUSD ini ada time frame atau ada tren naik dan juga tren turun, dan dia membentuk sebuah pola, yang dimana pola ini kita bisa sebut sebagai pola bearish pennant, karena dia kan terbentuk pada saat harga sedang downtrend. Ini bisa menunjukkan kelanjutan pergerakan harga ya. Kalau dia lanjut berarti dia bisa break di area pennant ini, tapi kalau dia mau lanjut naik atau reversal, dia harus bisa break bagian atas ini. Oke, kita lanjut lagi time frame 1 jam. Nah, untuk time frame 1 jam ini, fokus utama saya adalah selama dia tidak break 1820, 1822 itu kita buy. Tapi tetap kalian yang tentukan sendiri, nanti kalian analisa kembali. Kalau dia break dari 1820, 1822 ini kita fokus sell. Dan untuk buy zone next-nya itu ada di 1813 dan 1815. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si XAUUSD. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang ingin ditambahkan, ya atau misalkan kalian merasa penjelasan saya masih kurang tepat dan kalian punya pandangan lain, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.